Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sekarang dipimpin doa dulu ya. Ketua kelasnya Menasiro dipimpin doa dulu. Iya. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Amin. Sekarang di absen dulu ya. Azharina Wahidingrum, Hadiroh. Munasiro, Hadiroh. Nanda, Hadiroh. Nima Afifah, Hadiroh. Penny Restiawati, Hadiroh. Santi, nggak ada? Ada yang bawa suratnya? Munasiro bawa? Bawa ke depan. Ya, sini bawa ke depan dulu. Ya, terima kasih. Nah, sakit. Nah, karena teman kalian ada yang sakit, didoain dulu ya. Semoga teman kalian cepat sembuh, cepat bisa kumpul lagi sama kita. Al-Fatihah. Amin. Nah, sekarang kan kalian sehat semua. Kalian bersyukur, alhamdulillah masih diberi kesehatan, kenikmatan dan juga keberkahan sehingga kalian bisa berangkat, ketemu sama teman-teman dan tentunya ketemu sama ibu. Senang enggak? Senang. Alhamdulillah. Nah, sebelum mulai pembelajaran, coba dilihat dulu sekitarnya ada sampah apa enggak? Ada apa enggak? Ada. Ya, yang ada diambil, nanti dibuang di tempat sampah. Sekarang di sini dulu ya, nanti dibuang di tempat sampah ya. Nah, sekarang ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ya, kita belajar tentang toharoh. Toharoh artinya suci atau bersih, atau membersihkan diri, pakaian, dan tempat dari najis dan hadas, yaitu dengan cara berwudu, mandi, atau tayammum jika dalam keadaan terpaksa. Jadi kalau nggak dalam keadaan terpaksa, kita tetap harus mandi dan berwudu. Nah, alat yang digunakan apa aja? Ya, alat-alat yang digunakan untuk toharoh itu ada 3, yaitu air, batu, dan juga debu. Masih ingat ya? Nanti di rumah dipelajarin lagi. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru. Nah, kita masuk ke materi baru yaitu meneladani sifat-sifat mulia para nabi dan rasul. Tadi kamu waktu mau berangkat sudah sarapan kan? Udah. Masih lemas? Semangat lu enggak? Belum 2 kali, Bu. Oh, belum 2 kali. Semangat lu enggak? Semangat. Nah, sebelum berangkat sekolah harus sarapan dulu biar perut kenyang, hati tenang, belajar pun senang, gitu ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang meneladani sifat-sifat mulia para nabi dan juga rasul. Nah, nanti kalian itu tujuan pembelajarannya yang pertama itu kalian harus bisa menjelaskan iman kepada rasul. Yang kedua, kalian harus bisa menyebutkan dalil iman kepada rasul. Yang ketiga, kalian juga harus bisa menjelaskan sifat-sifat mulia para nabi dan rasul. Selanjutnya, kalian juga harus bisa menjelaskan
kemuliaan Nabi Ulul Azmi. Selanjutnya, kalian harus bisa menyebutkan siapa saja Nabi Ulul Azmi. Dan yang terakhir, kalian harus bisa menjelaskan hikmah iman kepada Rasul, terus juga sifat mulianya, dan juga ulul azmi. Ya, nah karena kita cuma 2 jam pembelajaran, jadi kita hanya belajar yang keempat saja, yang menjelaskan iman, dalil, sifat mulia, wajib, mustahil, dan juga jaiznya. Dan terus kita juga menjelaskan perbedaan Nabi dan Rasul. Untuk yang ulul azmi dilanjutkan di hari Rabu. Berarti ya kita bertemu lagi. Ya, sekarang udah siap belajar? Semangat? Ya, siap. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran ya. Yang pertama, iman kepada Rasul. Sebelumnya ada yang udah tahu belum? Iman kepada Rasul itu masuk ke rukun iman yang berapa? Ya, coba kerja. Rukun iman yang keempat. Ya, pinter. Iman kepada Rasul itu masuk. Artinya, iman kepada Rasul adalah percaya dan yakin bahwasannya Rasul itu pilihan Allah. Percaya dan yakin dengan sepenuh hati. Nah, kita juga harus mencontoh dan meneladani para Rasul. Nah, selanjutnya coba dibaca darinya dulu. Dibuka halaman 28 surat An-Nisa ayat 136. Kalau tidak, Amelia di depan ada di PPT itu ya. Dibaca terang-terang. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal billahi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi nazzala min wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah, dalam ayat tersebut sudah dijelaskan bahwasanya iman kepada Rasul itu sudah diperintahkan kepada Allah untuk manusia, untuk umat-umatnya. Jadi kita harus percaya dan juga yakin kepada para Rasul dan juga para Nabi. Nah, sekarang ada yang tahu belum perbedaan Nabi dan juga Rasul? Belum tahu. Nah, jadi Nabi dan Rasul itu sama-sama utusannya Allah yang dipercaya oleh Allah untuk menerima wahyunya. Tetapi perbedaannya, kalau Nabi itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak memiliki kewajiban untuk menyebarkan kepada umatnya, sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan memiliki kewajiban untuk disebarkan, disampaikan kepada umatnya. Nah, ini ditutup dulu ya. Nah, selanjutnya, tadi kan kalian sudah belajar semua tentang iman kepada Rasul, dalilnya. Sekarang kita belajar tentang nama-namanya dulu. Udah hafal belum nama-namanya? Belum? Coba dibuka di bukunya. Nah, ya, halaman 28 sama di bawahnya, di bawah tadi berarti ya. Dibaca, diminiin aja biar cepet hafal ya. Nadanya kalau tuh ada 5 sambil tepuk-tepuk biar semangat ya. Biar kelas lain itu semangat banget gitu ya. Sekarang 1, 2, 3. Ada fikir Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Yesuyana, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad,
Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, itulah Nabi akhir zaman yang harus kita imani. Nah, nanti di rumah dihafalin ya. Dihafalinnya enak di lagu apa nggak di lagu? Di lagu. Nah, di lagu kan jadi cepet hafal ya, pinter. Selanjutnya kita akan belajar tentang menjelaskan sifat-sifat mulia para nabi dan juga rasul. Sifat-sifat para nabi dan rasul itu ada 3. Yang pertama wajib, yang kedua sifat mustahil, yang ketiga sifat jaiz. Sifat mulia yang pertama, sifat wajib bagi rasul itu artinya sifat yang pasti ada, pasti dimiliki oleh rasul. Yang kedua, sifat mustahilnya itu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para rasul. Dan sifat jaiz itu sifat yang ada, yang mungkin ada dimiliki oleh rasul. Sekarang ibu tugaskan kalian untuk membentuk kelompok teman-teman sekelasnya. Satu kelompok isinya 3 orang ya. 3 orang saja berkelompok. Berkelompok dulu. 3. Udah jelas. Nah, soalnya itu kalian mencari lawan dari sifat-sifatnya. Misalnya sifat wajibnya apa, lawannya sifat mustahilnya apa. Seperti itu. Mudah. Penjelasannya kalian bisa baca di buku atau nanti ibu tampilkan di PPT-nya ya. Ya. Bisa dimulai dari sekarang. Nanti kalau sudah maju ya. Kalau ada kesulitan bilang sama ibu. Udah? Semuanya? Udah belum? Belum? Ya, mulai lagi. Ada yang susah? Ada. Ini? Iya. Kan udah paham guys. Dilihat coba di bukunya. Nanti coba dilihat di kaitannya juga ya. Ini gimana? Paham kan? Ya. Iya, pintar. Berkelompok ya. Nah, coba yang sudah langsung maju ke depan. Ada yang berani? Ya, coba. Yuk, angkat tangan. Angkat tangan. Ya, Feni, coba. Ya. Satu aja, Bu. Ya. 2. Coba. Nah. Muna, dibawa ke atas sama Bapak Mun. Maju. Maju ke depan. Ya, pintar. Nah, teman-teman kalian yang tadi yang udah mau maju itu udah hebat banget. Mereka berani maju, entah itu jawabannya benar atau salah, yang penting mereka sudah berani maju. Nah, nanti untuk kelompoknya mereka yang maju dapat poin plus sendiri dari ibu. Kelompoknya tadi siapa aja ya? Feni, Muna sama Firda. Feni, Muna sama Firda yang nanti dapat poin sendiri dari ibu. Selanjutnya kita penjelasan sedikit. Yang pertama, sifat yang pertama
Benar. Lawannya kizib, artinya berbohong. Yang kedua ada sifat amanah, artinya dapat dipercaya. Lawannya khianat, yang artinya tidak dapat dipercaya. Lalu yang ketiga ada tabligh, artinya menyampaikan. Lawannya ada kitman, artinya menyembunyikan. Dan yang keempat ada sifat fatona, artinya cerdas. Lawannya balada, artinya bodoh. Nah, jadi Nabi itu mempunyai sifat-sifat seperti itu, yang cerdas, itu dapat dipercaya, jujur menyampaikan, dan juga cerdas. Berarti Nabi itu benar-benar orang-orang pilihan dan utusan Allah. Ya, sekarang kembali ke tempatnya masing-masing. Diluruskan dulu. Udah? Yang belakang dilurusin dulu, udah? Tepuk satu. Nah, berarti kalian harus diam, fokus lagi. Nah, selanjutnya kita mulai lagi coba dari awal. Rukun iman kepada Rasul masuk ke rukun iman yang keberapa? Yang keempat. Nah, rukun iman yang kepada Rasul itu artinya percaya dan yakin bahwasanya Nabi itu utusan Allah. Selanjutnya kita belajar tadi juga tentang perbedaan Nabi dan juga Rasul. Nabi itu menerima wahyu dari Allah untuk diri sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah untuk diberikan kepada umatnya. Selanjutnya ada sifat, ada dalilnya tadi. Dalilnya itu di surat An-Nisa yang berapa? 136. Ya, betul. Nah, ada sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya itu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Oh ya, berarti tadi itu kurang sifat jaiz ya. Sifat jaiz itu artinya sifat yang mungkin dimiliki oleh Rasul. Sifatnya itu ada satu, yaitu al-adu basyariyah, yang artinya sama seperti makhluk lain. Ya, berarti Nabi itu sama-sama makan, sama-sama minum, tidur, dan lain sebagainya, sama seperti sifat manusiawi yang lainnya seperti kita. Namun yang membedakan itu derajatnya di pandangan Allah. Jadi derajat Rasul itu lebih tinggi dibanding dengan manusia lainnya. Sudah paham? Sudah paham. Selanjutnya Ibu kasih pertanyaan berarti ya. Yang pertama, ada yang tahu tidak apa itu pengertian iman kepada Rasul? Iman kepada Rasul, yuk, sebisanya. Yang bisa belum? Coba sudah. Ya. Iman kepada Rasul berarti percaya dan yakin bahwa Rasul itu adalah utusan Allah. Ya, lalu pertanyaan kedua, Fatona itu artinya apa? Ya, coba Feni. Cerdas, pintar. Lawannya? Balada, artinya bodoh. Selanjutnya pertanyaan ketiga, tabligh artinya apa? Coba pertanyaan dulu. Ya, namanya siapa? Munasirah. Ya, coba tabligh artinya? Lawannya? Artinya menyembunyikan. Pintar. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Berarti semuanya paham? Ya, pintar. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Coba diingat lagi. Nah, kesimpulannya itu yang pertama, kita itu harus iman kepada Rasul. Karena iman kepada Rasul itu merupakan perintah langsung dari Allah yang sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 136. Nah, Nabi dan Rasul itu memiliki perbedaan. Yang pertama, Nabi itu menerima wahyu untuk diri sendiri dan tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Perbedaan yang kedua yaitu Rasul itu mendapatkan wahyu dari Allah, menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan dibagikan kepada umatnya. Persamaannya mereka adalah sama-sama orang-orang pilihan Allah yang harus kita teladani, harus kita contoh. Nah, jadi kita juga
juga udah belajar tentang sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaizna. Yang pertama, sifat wajibnya itu ada 4, yaitu sitib, amanah, tadlis, dan juga fatona. Sifat mustahilnya juga ada 4. Yang pertama, khianat, khidmat, amanah, dan juga balada. Arti-artinya kalian sudah tahu semua ya. Nanti di rumah berarti dipelajari lagi. Terus kita juga sudah belajar yang terakhir tentang sifat jaiz. Sifat yang mungkin ada, mungkin dimiliki oleh Rasul. Ada 1 tadi, ada yang ingat? Yaitu al-ardu basyariyah, sama seperti makhluk yang lainnya, sama seperti kita manusia lainnya. Berarti semuanya sudah paham ya. Nanti di rumah dipelajari lagi ya. Nah, kalian harus semangat belajar. Jangan lupa istirahat ya, cukup. Nah, kalian juga harus bisa mencontoh sifat-sifat dari Rasul. Kita itu harus cerdas, harus dapat dipercaya, harus jujur, juga harus menyampaikan kebenarannya. Seperti itu ya. Selamat belajar dan juga istirahat ya, cukup. Baik ya, sekarang kita pulang ya. Penasihat dipimpin doa dulu. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi